Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatul kiram, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa menolong kita dalam setiap kebaikan dan setiap ketaatan. Dan semoga Allah menjaga kita serta menyelamatkan kita dari segala keburukan, dari segala fitnah, dan dari segala kerusakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi untuk pagi ini kita akan membahas tentang al-mamnu' anil hidayah. Penghalang hidayah. Jamaah sekalian, seorang muslim, setiap muslim itu pasti selalu memohon kepada Allah. Setiap muslim pasti selalu memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Setiap muslim pasti berdoa kepada Allah, memohon diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apabila seorang muslim ini sholat, maka doa inilah doa yang paling banyak, doa yang paling sering diucapkan. Kalau dia hanya sholat wajib saja, dia berdoa sehari semalam itu sebanyak 17 kali. Berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu minimal 17 kali ketika dia sholat fardu. Ya. Dan sudah bisa dipahami, orang itu akan meminta sesuatu sesering mungkin, sepadat mungkin, sekuat mungkin apabila sesuatu itu dianggap penting.
akan sering meminta sesuatu yang dianggap penting. Ya. Yang dianggap itu urgent. Perkara yang paling urgent. Orang pasti berdoa. Nah, persoalannya, ironisnya, ketika kebenaran itu datang, ketika jalan yang lurus itu ada di depan matanya, ya, yang tadi orang meminta, memohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Mestinya, umumnya, pada kenyataannya sebenarnya, orang itu kalau meminta sesuatu, begitu sesuatu itu ada, dia segera ambil. Dia seperti orang minta pekerjaan. Begitu ada peluang pekerjaan, tentu nggak dia sia-siakan. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku pekerjaan supaya tidak nganggur. Begitu ada peluang, tentu dia tidak akan apa? Sia-siakan. Dia tidak akan sia-siakan kesempatan emas itu. Dia segera memasuki lowongan tersebut. Dia segera menghubungi narasumbernya. Siapa yang membuka lowongan itu, begitu terdapat lowongan, ada kesempatan kerja, maka orang yang sangat butuh kerjaan ini pasti segera bertindak untuk mengambil peluang tersebut. Nah, itu yang semestinya begitu hidup manusia itu. Minta sesuatu, begitu dikasih tidak segera tidak disia-siakan. Nah, jamaah sekalian, demikian pula ketika orang minta kebenaran, ketika minta petunjuk jalan yang lurus, nah ironisnya di sini, begitu kebenaran datang, begitu jalan yang lurus itu ada di depan matanya, orang-orang yang tadi berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, loh kok nggak mau mengambil jalan yang lurus itu? Ini kan yang aneh. Ya, inilah yang kemudian membuat Allah itu murka kepada kita. Ya, membuat Allah murka kepada kita. Kita merengek-rengek, kita minta jalan yang lurus. Coba ibu-ibu ada nggak yang nggak baca ihdinas siratal mustaqim kalau baca Fatihah? Ada nggak bu? Yang nggak baca ihdinas siratal mustaqim ada nggak? Kita semuanya baca. Kita semuanya baca. Soal ngerti gak ngerti itu urusan kedua. Yang jelas di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu, kita itu sedang minta sesuatu kepada Allah, yaitu minta petunjuk pada jalan yang lurus. Itu faktanya. Nah, persoalannya tadi kembali, begitu kebenaran datang, jalan yang lurus itu ada di depan kita, mau nggak kita mengambilnya? Itu ironisnya di situ. Karena kenyataannya banyak orang-orang yang melarikan diri dari kebenaran, menghindar dari jalan yang lurus tadi. Ini kan ironis, makanya aneh. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menulis di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah disebutkan oleh beliau, kalau dalam kitab itu ada sekitar 10 sebab. Ya, jadi kalau di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah itu ada 10 sebab. Asyratul mawani liqabulil haq. Ada 10 sebab orang terhalang dari kebenaran. Nah, itu disebutkan panjang lebar oleh beliau. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita akan bahas beberapa poin penting
ya, persoalan-persoalan yang menyebabkan orang terhalang untuk mendapat hidayah. Dan ini kalau memang seperti itu, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Saya ulangi, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan tersebut, yakni jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang diusir oleh Allah dari hidayahnya. Nah, kalau sampai benar, na'udzubillah, ini musibah yang paling mengerikan, musibah yang paling berat, musibah yang paling dahsyat ketika hati seseorang dihalang-halangi untuk mendapat hidayah, dipalingkan oleh Allah hatinya dari petunjuknya Allah Ta'ala. Baik, mari kita bahas satu persatu di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang terusir dari hidayahnya Allah, terhalang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-awwal, sebab pertama adalah al-jahl. Sebab pertama adalah al-jahl, kebodohan. Itu sebab pertama, kebodohan. Dhaful ilm wal mafahim, lemahnya ilmu dan lemahnya pemahaman. Dhaful ilm wal mafahim, lemahnya ilmu pengetahuan dan lemahnya pemahaman. Apa yang dimaksud lemahnya ilmu dan pemahaman? Kebodohan. Jadi inilah faktor yang paling mendasar. Ini yang awal. Ini yang awal. Kejahilan. Oleh karena itu para ulama mengatakan tentang buruknya kebodohan. Tentang buruknya kebodohan. Ya, kita bisa simak di antara nasihat-nasihat para ulama. Pertama, Syekhul Islam berkata, ini Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-jahlu aslu kulla syarr. Pertama, kebodohan itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Ini yang pertama ini. Ya, kebodohan itu pangkal dari segala kejahatan. Itu yang pertama nasihatnya Syekhul Islam. Nasihat yang kedua, al-ilmu nurun yudhi'u at-tariq li sahibihi at-tariq. Ilmu nurun itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Yudhi'u li sahibi at-tariq, yang menerangi jalan pemiliknya.
yang menerangi jalan pemiliknya. Saya ulangi, ilmu apa tadi? Itu adalah cahaya yang menerangi jalan pemiliknya. Sedangkan kebodohan al-jahl, sedangkan kebodohan adalah dulmatun, suatu kegelapan. Kebodohan adalah kegelapan. Tu'mi al-basirah, tu'mi al-basirah, yang membutakan. Ya. Kebodohan itu merupakan dulmatun, kegelapan. Ulangi, kebodohan itu merupakan apa? Kegelapan yang membutakan basirah, pandangan. Jadi kebodohan itu merupakan kegelapan yang membutakan pandangan. Jadi wong bodoh itu peluang berbuat dosa itu banyak. Semakin sedikit ilmu seseorang, semakin terbuka luas untuk melakukan kesalahan. Sekali lagi, semakin sempit, semakin sedikit ilmu agama seseorang, semakin mudah terjebak, terjerumus ke dalam dosa. Karena ketidaktahuan itu, Pak. Nah kan, karena minimnya pengetahuan itu. Nah ini yang kedua kata Imam Ibn Taimiyah. Yang ketiga, apa kata para ulama? Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ibnul Qayyim. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Masya Allah, ini kita lihat nasihatnya sangat baik sekali. Al-jahlu, kebodohan, yujibul ghaflah, yujibul ghaflah. Kebodohan itu menyebabkan kelalaian. Kebodohan menyebabkan apa? Kelalaian. Nah, maka sebab kalau orang berilmu dan ilmunya masuk ke dalam hati, ya, maka dia tidak mungkin ditimpa oleh kelalaian. Kalau ilmunya orang itu masuk ke dalam hati, ilmunya dipimpin oleh iman di dalam hatinya, maka tidak mungkin dia menjadi orang yang lalai. Yang lalai itu gimana sih? Orang yang lalai itu gak ngerti apa yang terbaik untuk dilakukan. Gak ngerti adanya kewajiban-kewajiban, itu lalai. Ya, nah kebodohan itu menyebabkan orang itu menjadi lalai. Kenapa? Gak ngerti apa yang dia lakukan. Coba lo jenengan, Masya Allah, kita simak ya. Kadang-kadang ada orang niku sehari penuh gak sempat baca Quran sama sekali. Nggak sempat. Ya mungkin karena sibuknya gitu ya. Tapi ndelok TikTok kok kober. Tuh. Kok sempat. Saya coba sampean pikir. Jenengan nonton TikTok dengan membaca Quran satu lembar saja, itu lebih utama mana?
Terus gak usah dijawab saja. Wis jelas kok. Tapi kenapa itu dilakukan sering mungkin? Gitu loh. Kenapa itu dikerjakan? Kenapa itu dilakukan? Dan kita punya peluang, punya kesempatan berjam-jam kadang itu menghabiskan waktu itu untuk menikmati permainan kadang-kadang. Ya, saya itu pernah mergoi ibu-ibu nunggu anak sekolah. Ternyata main game ibu-ibu. Noto balon itu. Begitu ditoto cring 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 cring. Muniku suwan menikmati. Anaknya di dalam lagi belajar, ibunya hebat ini. Nanti kalau ada pertemuan penerima rapot, wanita seperti itu dipanggil di atas panggung sebagai wanita teladan. Dikasih penghargaan sebagai wali murid teladan. Soalnya rutin nunggu di pos satpam. Kok bisa? Inilah kelalaian. Inilah kelalaian. Dan kelalaian ini berasal dari apa? Kebodohan. Kalau kita nggak bodoh nggak begitu. Wong umur nanti dimintai pertolongan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan lihat Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang definisi cerdas menurut sunnah ini. Orang yang cerdas menurut sunnah, ya, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang cerdas. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang cerdas ini? Ada dua hadis. Ada dua hadis. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa orang yang cerdas itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ketika Nabi ditanya tentang dua pertanyaan, ada orang Ansor datang kepada Nabi, ada orang Ansor datang kepada Nabi. Lalu bertanya orang Ansor, ya Rasulullah, al-mu'min afdal, ayyul mu'min afdal. Orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana? Bun, pertanyaan pertama. Apa tadi Bu? Pertanyaan pertama apa tadi? Orang mukmin yang paling utama menurut Allah, yang paling mulia kata Allah dalam pandangan agama ini. Ayo, ini kita petik dulu. Kalau ada orang bertanya seperti ini untuk menempatkan sesuatu yang mulia, segera libatkan diri. Tunggu jawabannya, simak penjelasannya, ambil sifatnya. Perhatikan, ketika Nabi ditanya tentang sosok orang mukmin yang mulia, apa jawab Nabi? Nah, jawaban ini PR buat kita semua Bunda. Apa kata beliau? Al-mu'minu afdal, orang mukmin yang paling utama itu adalah ahsanuhum khuluqan. Al-mu'mina afdal ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling kuat, orang mukmin yang paling utama itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini PR bagi kita.
Masing-masing evaluasi, masing-masing introspeksi diri. Sudahkah kita punya akhlak yang baik? Nah, kayak begini perlu ada komunikasi suami istri. Ya, kalau menurut ayah, saya selama mendampingi ayah ini ada nggak yang kurang? Mohon kalau memang ada, tolong ditunjukkan supaya saya bisa memperbaiki diri. Itu luar biasa. Akhirnya suami dengan senang hati menunjukkan banyak mama. Atau suami dengan polosnya, dengan penuh ketawaduannya, suami bilang, sudah tidak ada. Mama sudah baik, Umi sudah baik. Kalau ibu nanti dengar jawaban dari suami seperti itu bisa jadi suami trauma. Bisa jadi suami trauma. Nggak berani nyebutin kok. Sudah lah, sudah baik semua kok. Sudah. Temen apa? Temen udah nggak ada. Sudah. Nah, itu bukan berarti ibu selamat. Bukan berarti ibu aman. Itu bisa jadi suami sedang trauma tadi. Karena ada kasus serupa, si suami, si istri minta ditunjukkan kesalahan karena istri sudah mulai belajar ngaji, ikut kajian-kajian tasbih, menunjukkan betapa banyaknya persoalan rumah tangga yang timbul dari seorang istri. Akhirnya istri ini dengan kebaikan, dengan keberanian, dengan kejujuran minta tolong sama suami untuk evaluasi dirinya. Kalau memang ayah berkenan, nanti saya biar bisa memperbaiki diri. Di sisa-sisa hidupnya dengan senang hati suami itu menulis sifat-sifat buruknya istrinya itu. Ditulis ada sekitar 15 sifat yang tidak baik itu. Begitu ditunjukkan, Umi, alhamdulillah semalam aku berpikir kenceng ini, mikirin sifat-sifat Umi yang kurang baik selama ini. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang ketujuh ini, terus disebutkan. Selesai, suami dengan harapan istri minta maaf, istri bertobat, istri merubah diri. Ternyata apa yang didapat? Aku begitu gara-gara api. Iki sing gare wong lanang trauma nih. Sampun perhatikan. Mari kita simak berikutnya. Jadi orang mukmin yang paling utama itu, yang paling bagus akhlaknya. Sekarang evaluasi, sudah evaluasi. Ibu baca saja dalam Al-Quran, ibu baca dalam hadis, bapak baca dalam Quran, bapak baca dalam hadis. Kriteria laki-laki terbaik itu bagaimana? Ya. Kriteria laki-laki yang baik dalam pandangan agama itu yang bagaimana? Sebagaimana Nabi sebutkan, khairukum li ahsani nisaikum. Sebaik-baik kalian para suami adalah yang paling baik dengan istrinya, dan wa altafukum li ahli, dan yang paling lemah lembut dengan keluarganya. Ini kriteria. Ini kriteria. Maka istri yang baik juga demikian. Istri yang baik itu yang bagaimana dalam versinya Al-Quran itu. Dalam versinya Sunnah Nabi SAW. Dibaca di situ. Lalu kita evaluasi, aku ada nggak sifat-sifat seperti ini? Baik, itu pertanyaan pertama yang diajukan oleh orang Ansor kepada Nabi. Lalu yang kedua Nabi ditanya, wa ayyul mu'minina atyasu.
Sekarang orang mukmin yang paling cerdas itu orang mukmin yang bagaimana? Kalau tadi orang mukmin yang paling mulia, jawaban apa tadi, Bu? Yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu meliputi termasuk perkataan, perbuatan, pola pikir itu masuk dalam kategori akhlak. Pola pikir, urun rembuk itu menjadi standar itu. Itu menjadi standar. Ya, itu dijadikan standar. Akhlak yang baik menunjukkan pribadi yang baik, yang mulia dipandang Allah. Yang kedua, pertanyaannya adalah orang mukmin yang paling cerdas. Nabi menjawab, Aqyasul mukmin, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikron. Ciri orang yang sempurna kecerdasannya itu pertama, yang paling banyak, yang paling sering ingat peristiwa kematian. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling sering mengingat kematian. Yang kedua, ciri orang yang cerdas kata Nabi adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Yang kedua, ciri khas orang-orang mukmin yang baik itu adalah yang ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Ya, yaitu yang paling banyak mempersiapkan, yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Mukmin yang paling cerdas, yang paling baik dalam mempersiapkan diri, yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang paling cerdas. Ya, itu orang yang paling cerdas. Dalam riwayat yang lain beda lagi. Beda lagi dalam riwayat yang lain. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi. Ya, kalau itu tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kalau yang baru tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Orang yang paling baik akhlaknya, orang mukmin yang paling mulia tadi siapa? Orang mukmin yang paling afdol, yang paling utama siapa? Yang paling sering mengingat kematian. Yang kedua, orang mukmin yang paling cerdas siapa? Orang yang paling jadi orang mukmin yang mulia tadi yang paling baik akhlaknya. Adapun orang mukmin yang paling cerdas, yang paling sering mengingat kematian, dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Kalau dilihat dari jawaban Nabi ini, orang mukmin itu punya kesibukan, sibuk banget. Ya, kalau lihat jawaban Nabi itu, orang mukmin itu orang yang sibuk banget. Nah,
sekarang kita akan kupas. Kenapa Nabi menyandarkan orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan kematiannya? Kenapa Nabi menyandarkan orang yang cerdas, orang yang banyak ingat kematian dan paling bagus persiapannya? Kenapa itu dijadikan standar orang yang cerdas? Ibu-ibu sekalian, pertama, kita ini tidak selamanya di dunia ini. Allah sudah menetapkan bahwa penghuni dunia itu akan dikeluarkan oleh Allah dari dunia ini. Walau kita sebenarnya tidak ingin keluar dari dunia ini. Itu satu. Ya, Allah telah menetapkan bahwa manusia akan dikeluarkan dari dunia ini. Nah, yang kedua, coba camkan baik-baik. Kalau kita punya teman, punya kerabat, lalu dia beriktikad untuk pindah keluar kota dan berniat tidak kembali lagi ke tanah airnya ini. Dia punya gambaran, punya rencana untuk pindah tempat tinggal dan dia beriktikad tidak akan kembali lagi. Perhatikan. Kalau kita punya tetangga yang punya gambaran seperti ini, saya akan rencana pindah, Mbak Ibu, saya mau berencana pindah. Lu pindahnya gimana? Sementara enggak. Saya akan pindah terus dan akan pindah ke sana dan tidak akan kembali ke sini. Nah, setelah dijak ngobrol begitu, bayangan kita apa? Kita akan kehilangan teman, kita kehilangan tetangga. Jarak 4 hari setelah obrolan itu, kok tiba-tiba banyak mobil-mobil truk berdatangan membawa material-material bangunan rumah. Bawa pasir, bawa batu, bawa semen, bawa batu bata. Timbul pertanyaan, orang ini jadi pindah apa enggak? Perhatikan, orang ini jadi pindah apa? Nah, akhirnya kita ketemu dengan ibu tersebut yang dulu kemarin baru cerita kalau dia kan pindah. Nah, untuk melihat, untuk memastikan ini mau dipakai bangun apa, siapa yang bangun, untuk apa ini dibangun. Lalu yang punya rumah ini sebentar lagi akan pindah dan dia rencana tidak kembali. Kok banyak truk itu datang membawa material? Akhirnya kan kita kepo-kepo dikit gitu. Betul Ibu? Karena fenomenanya begitu, gitu loh. Antara berita yang disampaikan dengan peristiwa kok begini. Timbul pertanyaan dan penasaran yang begitu kuat. Akhirnya kita temui sang ibu yang cerita kemarin. Loh Bun, jenengan jadi pindah tak? Jadi. Oh iya. Loh di sana sudah ada tempat tinggal? Belum. Loh lah ini material. Ini saya mau bangun rencana rumah di sini. Loh katanya kemarin nggak balik. Iya nggak balik. Nah terus bangun rumah biar punya saja. Nah terus di sana sudah punya tempat? Belum. Kalau panjenengan punya tetangga panjenengan. Kalau ibu punya tetangga semacam ini, apa komentarnya?
Apa komentarnya? Apa komentarnya? Lu Bu, jenengan itu jadi pindah nggak sih? Pindah. Dan apa rencana ke sini? Enggak lah. Terus ngapain bangun rumah di sini kalau memang tidak ada rencana ke sini? Sementara di tempat yang akan dituju belum ada. Kita komentari apa ini? Mikir apa enggak orang ini? Anda bilang apa coba? Bu, ketahuilah, tetangga kita itu sebenarnya adalah kita sendiri. Bagaimana kita oyo-oyo dunia ini? Bagaimana kita ngeredo pekso dunia ini supaya punya ini, supaya punya ini, supaya punya ini? Pertanyaannya, bukankah ini sebentar lagi akan kita tinggalkan? Yang kalau kita sudah tinggalkan tidak akan kita kembali lagi. Kita hiasi, kita perbagus, selalu diperbaiki. Sementara tempat yang akan dituju kita nggak ngerti. Dan belum ada persiapan tempat tinggal di sana. Mikir nggak kita ini? Coba, apa kita dikatakan orang yang cerdas? Nggak mungkin. Orang yang cerdas itu orang yang selalu memikirkan depan. Itu orang cerdas. Makanya Nabi memasukkan ini orang yang cerdas. Dan inilah ilmu. Masya Allah. Inilah ilmu. Makanya orang yang berbuat demikian tidak lain adalah orang yang jauh daripada ilmu. Masya Allah. Ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, apa tadi ilmu? Kebodohan adalah kebodohan akan menyebabkan kelalaian. Itu lalai kita, lalai dengan kematian. Lalai tentang sifat-sifat kematian itu tidak ada. Sementara kita nggak ada persiapan secara serius. Dikatakan orang yang cerdas, bagaimana? Wah, kita sudah tahu. Kita sudah diberitahukan oleh Allah, kematian itu bisa terjadi kapan saja. Kematian bisa terjadi di mana saja. Kematian bisa terjadi dalam momen apapun. Itu sudah kita ketahui. Itu sudah kita pahami. Persoalan muncul, pernahkah kita persiapan di apa yang disebutkan oleh Allah tadi itu? Pun itu yang ketiga kata Imam Qayyim, kebodohan menyebabkan kelalaian. Sedangkan wal ghaflah, kelalaian yujibud dunub, menyebabkan dosa. Kelalaian menyebabkan dosa-dosa. Kelalaian menyebabkan dosa-dosa. Wadunub, sedangkan dosa-dosa tujibun nadamah, menyebabkan penyesalan. Ini nasihat yang keempat, yang ketiga dari Imam Ibnul Qayyim tentang kebodohan. Yang keempat, berkata Imam Ibnul Qayyim, nasihat dari Imam Qayyim lagi, al-ilmu yursiduka ila tariqil mustaqim.
Al ilmu yursiduka ila thoriqil mustaqim. Ilmu akan menuntunmu ke jalan yang lurus. Ilmu akan menuntunmu ke jalan yang lurus. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, ketidaktahuan, ya, yursiduka ila dolal, akan membawamu ke jalan yang tersesat. Ilmu akan menuntunmu kepada jalan yang lurus, sedangkan kebodohan akan membawamu ke jalan yang sesat. Jadi kalau orang tidak punya ilmu tentang kehidupan, sudah bisa dipastikan dia akan tersesat dari jalan kehidupannya ini. Sama dengan panjenengan dengan saya naik sepeda motor, naik mobil, tak ngerti rute jalan. Gak ngerti rute jalan. Makso keluar rumah, makso jalan-jalan di jalan raya. Sementara kita gak ngerti alurnya itu kemana saja, gak ngerti. Apa yang terjadi kalau makso? Sampai tujuan? Sampai tujuan? Tidak akan sampai. Kejahilan membawa kita menjadi orang tersesat. Belakang tutup dinding. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada tamu dari Malang lewat tol, gak menyimak papan nama, gak menyimak papan apa itu? Petunjuk itu gak baca. Tahu-tahu masuk tol. Itu Surabaya kan. Akhirnya tanya orang tol, di Sidoarjo balik lagi Pak. Sidoarjo. Gak tahu, gak nanya. Masya Allah. Bun, sekarang mari kita lihat ayat-ayatnya. Jadi apa yang diungkapkan oleh para ulama ini, kebodohan sumber segala keburukan, itu berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 17. Surat An-Nisa surat 4 Sudah ketemu udah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa'ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ya, ayat ada terjemah. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian sudah bertobat. Tobat begitulah Allah. Allah mengetahui Maha Bijaksana. Perhatikan. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah taubat yang pantas dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilannya. Itu satu, kita temukan ayatnya. Kedua, kita lihat surat An-Nahl. Surat An-Nahl
Surat 16 ayat 119. Sembol langsung terjemahan pun. Sesungguhnya Tuhan mengampuni Tuhan mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Summa inna rabbaka lilladzina amilusu bijahalah. Kemudian sesungguhnya Rabbmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kejahilan. Pun dua ayat yang dijadikan dalil disebutkan oleh Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah berkata, kullu dantin setiap dosa kullu dantin setiap dosa yang menimpa kepada hamba, asobahu abdun, setiap dosa yang menimpa kepada hamba, fahuwa bijahalah, itu disebabkan karena kejahilan. Setiap dosa yang menimpa hamba itu disebabkan karena kejahilannya. Makanya orang semakin minim ilmu agamanya, semakin terbuka luas pintu melakukan salah. Semakin minim ilmunya, maka semakin terbuka seseorang melakukan kesalahan. Karena ketidaktahuan tadi itu, Pak. Nah, dan makanya dulu saya pernah cerita itu ada teman gak sholat, dia jarang puasa. Dia mengatakan apa? Walaupun saya gak pernah sholat, Ustaz, tapi saya gak pernah maksiat. Walaupun saya gak pernah sholat, saya gak pernah maksiat. Masya Allah ini. Dikira maksiat itu apa? Gitu kan? Baik Ibu, ini penyebab pertama. Jadi orang meninggalkan hidayah, menolak kebenaran, itu bisa jadi faktor pertamanya karena tidak ngerti. Faktor pertamanya kemudian dia tidak tahu. Kejahilan seperti maaf, banyak kalangan kaum muslimah yang belum menutup aurat. Nah, perkara yang paling banyak itu, pendapat yang paling banyak, mereka mengatakan nggak ngerti bahwa hijab atau jilbab itu busana muslimah. Ya, ada yang ketika kami tanya, kok boten jenengan boten kepingin pakai jilbab? Jawabin apa? Wah, Ustaz, bojone preman mawon gitu. Wong suami saya kulit batu saja kok pakai jilbab. Ada yang mengatakan, lawang saya suami saya itu loh, sholatnya jarang-jarang kok saya pakai jilbab. Ada lagi, ya kayak istrinya Ustadz saja. Ini nggak ada kaitannya dengan suami kerja apa. Jilbab nggak ada kaitannya dengan suami kedudukannya apa. Nggak ada kaitannya ini antara istri Ustadz dengan bukan Ustadz. Ini urusannya bahwa kepala wanita yang sudah berakal dan berbalik itu wajib ditutup. Itu persoalannya. Ya, nggak ada hubungannya dengan ibu bisa baca Quran apa enggak, nggak ada hubungannya. Wah Ustaz ngaji ini pakai peletot, mau jilbaban, ku dikira punyai.
Nggak ada hubungannya dengan kita baca Quran. Ibu berakal sehat, iya. Sudah balik, sudah, ya sudah, wajib itu. Nggak ada kaitannya kita ini istrinya ustadz, bukan orang pun, nggak ada kaitannya dengan pondokan dan tidak pondokan. Kaitannya seorang muslim sudah balik, maka berkewajiban menunaikan kewajiban tersebut. Nggak ada hubungannya dengan suaminya kerja apa, dia kerja apa, jadi apa, nggak ada hubungannya dengan itu. Ini urusannya kepala wanita yang sudah balik dan sehat akal, itu adalah aurat. Imam 4 wajib secara mutlak. Nggak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu hanya pada cadar. Itu perbedaan pendapat. Ada penutup aurat secara menyeluruh, kepala, tangan, kaki, itu wajib. Yang berbeda pendapat itu hanya masalah cadar. Gitu. Jadi jangan sampai panjenengan tidak mengenakan jilbab. Ada kalanya orang berpakaian disesuaikan dengan kondisinya. Ya, kalau pengajian pakai jilbab. Nanti kalau ada resepsi pernikahan pakai gendungan. Nanti kalau rekreasi you can see. Kalau belanja jadi sudah punya seragam sendiri-sendiri begitu. Muslimah terikat dengan syariat, maka ketahuilah. Contoh, nah ini kemarin ada ibu-ibu baru ngaji, ilmu belum banyak masuk kepada beliaunya, suaminya meninggal. Tidak ngerti kalau seorang wanita habis ditinggal suaminya meninggal itu tidak boleh keluar rumah. Ya, yang disebut dengan masa iddah. Tidak boleh dandan. Oh, malah berai kuya cara nandang. Nggak ngerti, tentu banyak nggak ngerti, Pak. Banyak nggak ngerti. Ya karena memang nggak ada yang bahas, kecuali dia ikut kajian yang betul-betul ngaji gitu. Kalau yang diundang momen-momen tertentu kan kadang-kadang guyonnya yang lebih banyak daripada ilmunya. Kalau saya simak sih di YouTube itu, ya Allah, ini materi ini opo gitu ya. Ada anak kecil dipanggil ke panggung, ditewangkan, anaknya sopo, kelas piro, isok mau copo dan ini. Jadi acara TBK tidak apa-apa gitu. Ini pengajian untuk banyak orang. Nasihat yang perlu dibawa apa? Ini materi bahas tentang apa? Nauzubillah. Eman banget itu. Sampun ya? Itu yang pertama. Makanya ketika kita nggak punya ilmu, semakin minim ilmu, semakin terbuka luas melakukan kesalahan. Semakin sedikit ilmu pengetahuan agamanya, semakin terbuka luas untuk melakukan suatu kesalahan. Sebab yang kedua, apa yang menyebabkan orang terhalang daripada hidayah? Kenapa orang tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, karena adanya sifat sombong. Nauzubillah. Karena adanya sifat sombong. Nah, jadi sifat sombong itu adalah salah satu sebab orang terhalang mendapat hidayah.
terhalang mendapat taufik dari Allah. Karena kesombongannya ini. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah jelaskan di dalam Al-Quran peristiwa pertama kali. Peristiwa pertama kali terjadinya kesombongan. Peristiwa pertama kali orang berbuat dosa. Maksiat, pertama kali maksiat. Sebelum ada maksiat yang lain. Kesombongan ini cikal bakalnya semua dosa. Di surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iya. Dan janganlah ketika kamu beriman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir. Masya Allah. Ini dia tolak. Apakah iblis tidak ngerti perintah Allah itu adalah kebenaran? Iblis tahu nggak perintah Allah itu pasti benar? Tahu, ngerti. Kenapa ditolak? Maka disebutkan oleh Allah fastakbar. Aba, dia tolak. Wastakbar, dan dia menyombongkan diri. Bagaimana bentuk kesombongan iblis itu? Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 12. Ayat ini dijadikan standar oleh para ulama. Ayat ini dijadikan standar oleh para ulama tentang mendefinisikan sombong. Iya, kita lihat Al-A'raf 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tangan. Nah, tuh. Ini bentuk kesombongannya tuh di sini. Makanya para ulama menjadikan ayat ini sebagai standar untuk mendefinisikan kesombongan. Sehingga Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratan minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, orang yang di dalam jiwanya ada sifat kesombongan walaupun sebesar sawi, sebesar biji sawi. Kesombongan ada di dalam hati kita.
Kesombongan ada di dalam jiwa kita. Kok di dalam diri kita itu ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Kesombongan sekecil itu akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan surganya Allah. Sekaligus sifat inilah yang menyebabkan tertolaknya seseorang dari hidayah, terusirnya seseorang dari hidayah karena sifat sombong ada di dalam dirinya. Apa sebabnya sombong kok menjadi penghalang? Simak ayat berikutnya. Kita lihat surat Al-A'raf ayat 146. Al-A'raf 146. Ini yang menyebabkan kenapa sombong itu menjadi orang tertolak dari hidayah, terusir dari hidayah. Nggak bisa dipilih Allah, nggak mungkin dipilih Allah. Na'udzubillah. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyaraw kulla ayatin la yu'minun wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rushdi la yattakhidhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Iya. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menuduhkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka selalu lemah terhadap. Itu masalahnya. Makanya Allah murka. Allah marah. Allah katakan, Sa'asrifu an ayati. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Aku akan belokkan dari ayat-ayatku. Siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Artinya apa? Memang manusia itu nggak punya alasan untuk sombong, itu nggak punya. Tapi orang itu maksa, gitu loh. Maksa untuk menyombongkan diri dengan apa? Dengan cara hidup, gaya hidup yang juga maksa. Maksa tampil, maksa gaya hidup. Pun perhatikan ibu, perhatikan. Kalau di dalam hati kita, itu ada perasaan takut direndahkan, takut disepelekan, takut diremehkan. Perasaan itu menggiring Anda kepada kehancuran. Saya ulangi. Kalau di hati kita ada perasaan, aku nggak mau dipandang sebelah mata. Padahal tetangga kita itu normal semua. Nggak ada satupun memandang jenengan dengan merem sebelah. Kalau di hati kita bilang, aku nggak mau diremehkan, aku nggak mau disepelekan,
Kalau di hati kita itu ada bisikan-bisikan seperti itu, maka ibu akan terseret kepada kehancuran. Kan gara-gara ini kita maksa tampil seperti orang-orang yang berada itu. Kan gara-gara takut perasaan ini tadi. Takut dihina, takut disepelekan, takut diremehkan, dan sejenisnya. Karena itulah kita maksa. Ojo sampai aku direndahkan, ojo sampai aku disepelekan. Caranya bagaimana? Caranya gimana? Supaya aku nggak disepelekan, supaya aku nggak di. Caranya bagaimana? Tampil maksa. Gimana? Akibatnya apa? Tidak sedikit maksa hutang piutang. Untuk punya sesuatu supaya tidak diremehkan orang. Beli mobil, sewa mobil, padahal aslinya nggak butuh. Hanya untuk mendapatkan 3 huruf. Wah, wow. Allah. Ujungnya ibu, perhatikan, ujungnya tersiksa. Ujungnya apa bu? Tersiksa, pasti sudah. Kok nekat? Wong enak-enak gak diutang, gak mikir, akhirnya tiap bulan mencicil. Gak sembodo, kalau kenyataan ini gak sembodo. Ngapain kita pura-pura hidup itu? Untuk menjadi orang yang dimuliakan gak harus punya segala sesuatu. Salah kalau panjenengan mikir, aku gak punya ini nanti dipandang sebelah mata. Kita gak kumpul dajjal kok. Tetangga kita normal semua, melihat 2 mata semua. Ya. Cara berpikir kita saja perlu diperbaiki. Perhatikan ini. Oleh karena itu kita lihat sikapnya bagaimana orang-orang seperti ini. Kalau sudah dipalingkan oleh Allah dari melihat kebesaran Allah, nggak mampu mencerna ayat-ayat Allah, nggak mampu melihat kebesaran Allah. Jangan lihat berikutnya. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. 1. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, kalau setiap mereka melihat tanda kebesaranku, mereka tetap tidak akan terima. Gak ngefek. Melihat gunung, melihat pantai, melihat laut, gak ngefek. Apa pengaruhnya setelah kita dari lautan? Kan mestinya tauhidnya semakin kuat, zuhudnya semakin tampil. Kan gitu mestinya. Habis dari laut malah tadi mini blorong. Cerita. Status. Sama ini kejadian apa ganti status bareng. Tiap hari ganti status. Ini nggak punya pekerjaan orang-orang seperti ini. Nggak boleh tersinggung. Dirubah. Banyak pekerjaan yang lebih manfaat. Utek HP mawon. Wah, nek gak keurus. Saged dipahami, Bu? Itu di sekolah kita anak-anak itu semuanya kacau akhlaknya, pelajarannya karena ibunya gak serius mendidik itu. Ada kalau tidur itu teklak, ngapain nak kamu? Kok tidur saja? Malam Ustadz, ngapain main HP? Ini boe sih nggak benar ini. Ada lagi yang sekolah tuh jarang bawa buku. Loh kamu nggak punya buku? Ada. Mama nggak nyiapin. Kasusnya banyak anak-anak kita itu. Ternyata orang tuanya belum siap menjadi orang tua. Ngomong nikah.
Banyak kasus seperti itu. Ya, anak nggak punya kepribadian, anak nggak punya kemandirian, orang tuanya nggak mendidik. Sampun, perhatikan. Nah, jadi kalau dia melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda keagungan Allah, nggak ngefek. Itu pertama. Yang kedua apa? Jangan simak. Wa iyarau sabilar rusdi. Wa iyarau sabilar rusdi. Dan jika melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, kalau dia melihat ajaran yang membawa hidayah, mereka tidak akan menempuhnya. Tuh kan? Ngerti kebenaran, ngerti amal soleh, ningkat dilakoni. Namun apabila dia melihat wa iyarau sabilal ghayyi, namun apabila dia melihat jalan yang sesat, jalan yang maksiat, jalan yang keliru, yattakhiduhu sabila, maka dia mengambil itu jadi jalan hidupnya. Kok sing dipilih sing kana manfaate? Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Tuh ujungnya di sana. Itu sebab kenapa orang sombong dijauhkan oleh Allah dari hidayah, terhalang mendapat hidayah, karena sebab ini hatinya sudah dibelokkan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min syaitan. Dalil kedua, Al-Mu'min ayat 35. Al-Mu'min ayat 35. Surat berapa Ibu? Surat berapa Ibu? Menjawab tidak termasuk riya, Bu. Jenengan mungkin menjaga takut riya gitu ya. Insya Allah. Ini umat-umat yang ikhlas ini. Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surat 40. Itu nama lain. Nama lain Ghafir itu Al-Mu'min. Belum kenal ya? Makanya kenalan. Ayat 35 Bu ya. Iya, surat 40. Surat 40. Ayat berapa tadi? Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indalladzina amanu. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Iya. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar keburukan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah menjihati setiap orang yang sombong dan berlaku seperti. Masya Allah. Di ujung ayat Allah mengatakan kadzalika yatba'ullah. Kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang, setiap pelaku kesombongan dan orang yang sewenang-wenang. Yatba'ullah, Allah kunci mati hatinya. Makanya sampai tinggal itu, sampai
Cari nanti di mana saja ada orang sombong, iku gandengane satu apa Bu? Keras kepala. Dua, suka ngalah pengeyel. Siapa dia? Sambil tinggali, keras kepala, suka ngeyel. Sulit menerima nasihat. Itu gandengannya karakternya. Sambil tinggal di mana orang sombong itu gandengannya pasti itu. Gandengannya mesti gak kena dinasihati ini mboten kena ngomel. Hatinya keras, kasar itu gandengannya pun. Dan itu sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang paling dibenci oleh Allah. Maka jauhi sifat-sifat kasar itu. Jauhi, jangan bangga menjadi orang yang suka menang itu, jangan. Wong kabeh wedi kok sampeyan seneng. Oh, ditakuti banyak orang kok seneng. Ditakuti banyak orang itu indikasinya sangat gak baik. Beda loh, sungkan dengan takut itu beda loh. Nek disungkani karena kewibawaannya, kalau ditakuti karena judesnya. Coba ada orang judes buang sampah sembarangan, ono sing wani ngelingnya. Bu RT hari tunduk tawaduk sama dia. Bu RT eling ngomong. Sama ini kan Bu RT ini Bu, sama eling itu ibu itu yang buang sampah sakarepe. Dipaksa sama yang lain, malah membaca hunahnya. Malah dibaca hunah. Astagfirullah. Itu yang kedua, kesombongan menjadi sebab orang terusir dari hidayah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi dzarratin minal kibr, orang yang hatinya ada kesombongan walau hanya sebesar biji sawi. Sehingga para sahabat ketakutan mendengar hadis ini. Sahabat cemas dengan hadis ini. Gimana tidak? Bagaimana tidak? Wong kesombongan sebesar biji sawi menjadi penghalang orang masuk surga. Sementara kita siapa yang gak punya kesombongan semacam ini? Akhirnya sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innar rajulu yalbatu thiyaban hasanah. Ada seseorang pakai baju bagus. Ya, ada orang pakai baju bagus, pakai sandal bagus. Bagaimana pendapat Anda? Apa ini termasuk kesombongan? Ada orang senang pakai baju bagus, sepatu bagus. Apa ini termasuk kesombongan? Maka Nabi menjawab, Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Duduk kuwi sing jenenge sombong itu. Bukan itu. Pakai baju bagus boleh. Dianjurkan malah kalau ke masjid, ke pengajian. Tujuannya apa? Memuliakan Allah. Duduk pamer merek. Sama jelas Ibu? Maka Nabi menyebutkan apa itu hakikat kesombongan? Batarul haq wa ghamdun nas. Hakikat kesombongan adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Baik Ibu, baru 2 poin. Baru 2 poin kita bahas sebab-sebab seseorang terhalang untuk mendapat hidayah. Pertama tadi apa? Kebodohan.
Yang kedua, kesombongan. Yang ketiga akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Apa ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Mohon yang lain disimak. Menyadarkan kan tadi bilang kalau semua tidak bisa penanggung lima dan datangnya masalah Allah. Kalau melihat tidak akan memberikan pengaruh. Apakah semua itu tidak bisa kalau bisa bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan jika melihat ada makhluk Allah yang ada kesombongan dalam hatinya. Iya. Terutama mungkin orang-orang dekat, orang jauh mungkin tetangga atau mungkin kita tidak bisa mungkin terlalu jauh. Tapi kalau dekat kan mungkin masih ada kesempatan. Iya. Iya, apa obat kesombongan? Yang pertama adalah berdoa. Bisa jadi pelakunya, bisa jadi orang di sekitarnya. Karena kalau yang berdoa itu yang sadar kalau dia sombong, maka ketika sadar itu sebenarnya dia sudah lepas dari kesombongan. Ketika dia berdoa, ya Allah selamatkan aku dari kesombongan, sebenarnya itu sudah lepas dari kesombongan. Cuma biasanya orang sombong itu angel sih kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi didoakan. Kalau kita punya orang seperti ini, kita doakan dia. Ya, itu obat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah thalabul ilm. Arahkan kepada ilmu. Diajak untuk mencari ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itulah orang punya makrifah. Dengan ilmu itu orang memiliki pengetahuan, terbuka pikirannya, terbuka cara nalarnya. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Quran, itu setelah ilmu. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran itu merupakan obat dari penyakit-penyakit hati. Ya, itu yang kedua, thalabul ilm. Yang ketiga, obat yang paling mujarab dari kesombongan itu adalah ngerti asal usul. Memahami tentang asal usul. Ya. Suatu ketika Nabi SAW meludah di telapak tangan, kemudian diudek sama jari telunjuk tangan sebelah. Jadi Nabi meludah di telapak tangan, kemudian Nabi ngaduk diunyet-unyet begitu dengan jari telunjuk tangan kanannya. Sahabat melihat itu rasanya gimana? Jijik. Sahabat merasa jijik dan Nabi tahu itu. Nabi ngerti kalau sahabat-sahabat merasa jijik. Langsung dikomentari oleh Nabi. Apa? Kalian dengan saya ini, asal kita itu lebih menjijikkan dari air ludahku ini. Ya, kita ini asalnya lebih menjijikkan dari air ludahku ini. Kalian ini dari air mani. Itu kenal dulu asal usulnya ini.
Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ma'in mahin, dari air yang hina. Kenapa dikatakan air hina? Karena keluarnya itu sama dengan keluarnya air najis. Itu kita. Kita dikeluarkan dari jalannya air najis. Itu kita. Menjijikkan. Itu yang ketiga. Mengenal asal-usul. Kita diciptakan seperti ini bukan keinginan kita. Allah ciptakan ada orang gak punya hidung, gak punya mata, cacat, bahkan autis. Apa itu keinginan orang itu? Kita bisa sehat bukan keinginan kita. Allah ciptakan kita sebagaimana Allah kehendaki. Bersyukurlah, bukan untuk sombong-sombongan. Yang keempat, obat dari kesombongan adalah mengetahui akhir perjalanan. Mengetahui akhir perjalanan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, yang asalnya tadi kita bukan apa-apa dan gak punya apa-apa, yang kemudian berikutnya akan kita tinggalkan semua yang kita rasa miliki ini. Semuanya. Tanpa sisa, semuanya. Karena kita memang tidak pernah memiliki apapun. Termasuk diri kita ini. Ilmu kita, pengetahuan kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau sudah mengerti demikian, orang baru mikir nanti yang disombongkan ini apa. Makanya biasanya orang sombong itu asalnya dari mana? Coba ibu rasakan kesombongan itu bermuara dari rumongso. Apa Bu? Kesombongan itu bermuara dari rumongso. Rumongso punya sesuatu. Rumongso punya ilmu padahal nggak punya. Rumongso cantik padahal elek. Rumongso. Firaun begitu kan? Rumongso punya kekuasaan, rumongso punya kedikdayaan, rumongso punya pengaruh, rumongso menjadi penentu, congkak dia. Ana rabbukumul a'la, muncul kalimat, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa? Karena semua keputusan ada di tangannya. Rumongso punya kekuatan. Begitu dia di ujung kematian ketika ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, rumongso nggak punya kekuasaan. Padahal waktu itu, makanya ada dua statement ya. Statementnya Fir'aun itu Masya Allah. Ya, ucapan Fir'aun saat tenggelam dengan saat dia menjadi raja. Itu beda statementnya. Ketika dia merasa punya kekuasaan, rumongso bebas menentukan kebijakan, dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Tuh, itu Fir'aun mengatakan. Ketika Fir'aun berada di dalam ketika dia dalam tenggelam itu, ucapannya demikian itu. Nah, ketika jadi kuasa, dia mengatakan apa? Saya adalah penguasa kalian yang paling tinggi. Tuh. Saat tenggelam bagaimana? Coba surat 10. Dilihat surat 10 ayat 90. Ya.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan kepala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menjadikan. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Coba, jenengan simak. Perkataan Fir'aun yang pertama mengatakan apa Fir'aun tadi? Ana Rabbukumul A'la. Ana Rabbukumul A'la. Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Surat apa itu? An-Nazi'at ayat 24. Saya adalah Tuhan yang kalian yang paling tinggi. Kenapa? Rumongso menentukan kebijakan. Rumongso sing mutusno semua perkara. Rumongso. Padahal kalau diukur kekayaan kekuasaannya dengan Nabi Sulaiman seimbang betul. Seimbang betul. Enggak seimbang. Ya, pengikutnya lebih setia mana? Lebih hebat siapa? Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman gak rumongso, makanya tetap tawadu. Mantan. Lah kula sampe kadang-kadang yo gak patek suki, ning sombong karena rumongso. Perhatikan. Dari sini begitu dia ditenggelamkan oleh Allah, saat dia sudah tenggelam, pertanyaannya Bu, apa Fir'aun sudah pensiun? Waktu ditenggelamkan itu loh, sudah pensiun apa belum? Pasukannya sudah bubar apa belum? Kerajaannya sudah kokot apa belum? Kenapa kok jadi seperti ini? Kenapa dia tawadhu? Kenapa dia beriman? Dia menyatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kenapa kok lembut begini Fir'aun? Karena sadar kondisi seperti ini sekarang bisa nolong. Pasukanku yang demikian banyak gak mungkin bisa menolong. Ini sudah berhadapan dengan Allah, baru sadar. Makanya asal usul kesombongan dari apa tadi? Nah, Allah berfirman, kalla innal insana layatgha. Lanjut. Ar-ra'ahu istaghna, surat Al-Laliyah. Surat nama Bu? Al-A'la opo Al-Falaq opo Al-Alaq? Ya, Al-Iqra betul. Aku seumur-umur baru kali ini dengan surat Al-Iqra. Yuk dilihat sama-sama ayat 6 dan ayat 7. Surat apa Bu? Al-Iqra. Oke. Al-Alaq ya.
Soalnya mirip Al-A'la gitu. Okay. Ya, ayat 6 dan ayat 7 kan menjelaskan kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ya. Sekali-sekali tidak, sungguh manusia itu benar-benar berbatas apabila melihat dirinya serba. Oh, perhatikan itu kan. Sekali-kali tidak, manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'awus, ketika dia melihat dirinya serba rumongso. Sepulang dari sini rumongsone dikerangkeng, dicancang sing rapet. Gak usah rumongso dadi wong pinter, anjene kenyataane ora pati pinter. Pintere cuma nginteri. Iya kan? Wes gak usah rumongso dadi wong saleh, kenyataane memang ora pati saleh. Nah, kula mbak sampe iki dermawan apa setengah medit? Dermawan apa setengah medit? Setengah medit. Sabar apa ngamuan? Oh. Disiplin apa bener? Lah ngono kok sumbung-sumbung. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu ini menjadi jalan untuk mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Baik Ibu, mari kita jadikan ini pelajaran penting bagi kita semuanya, catatan-catatan kita. Dan saya suwun dengan sangat jenengan murojaah, jenengan ulangi mantun sholat duhur mangke, catatan itu dibuka, itu yang resep nanti ke hati itu. Ojo dibuka bulan Agustus di sini. Bulan Agustus. Jangan dibuka September di tempat ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.